Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kusuma, NIM mahasiswa saya 858186061 UPBJ Universitas Terbuka Palangkaraya, program studi PGSD. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Berikut alat dan bahan yang sudah saya siapkan sebelum melakukan praktikum IPA. Baik, berikut alat dan bahan yang sudah saya siapkan untuk melakukan praktikum IPA mengenai sifat-sifat cahaya. Di sini ada lilin, kemudian ada cermin cekung, ada cermin datar, ada lensa cembung, kemudian ada busur derajat, senter, penggaris, kemudian kertas putih, serta celah cahaya. Di sini saya menggunakan sisir dan ada lem. Untuk percobaan yang pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter. Di depan cermin datar yang sudah saya siapkan, di sini saya menggunakan sisir untuk celah cahayanya. Kemudian langkah kedua, saya akan menyalakan senter dan mengamati jalan bekas cahaya. Sesudah mengenai cermin datar, di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul sama dengan R dan sudut datang. Untuk lebih jelas, saya akan menggantikan senter dengan laser. Ketika sudut I atau sudut datang besarnya sama dengan 90 derajat, maka R atau sudut pantul sama dengan besarnya juga 90 derajat. Ketika I sudut datang sama dengan besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul sama dengan 60 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya akan menggunakan lilin. Kita nyalakan. Akan meletakkan lilin di atas piring kecil. Saya akan letakkan lilin di depan cermin datar dan akan saya mengamati bayangan selama benda-benda itu saya geserkan di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat cahaya bayangan yang dibentuk oleh cermin datar saat saya meletakkan benda di depan cermin datar. Bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga mayang. Saat saya geserkan lilinnya, bayangan pun ikut bergeser. Saat saya geserkan lilinnya, bayangan pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika benda saya jauhkan, bayangan pun ikut menjauh.
Sedangkan benda yang saya dekatkan, bayangan pun ikut mendekat. Terus saya akan mengukur menggunakan penggaris. Jarak ukur antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan besarnya sama. Percobaan selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dari sinar pantulan akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih. Di sini cahaya menyebar semakin luas. Jadi sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menggunakan cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung, ke depan lilin, dapat dilihat cahaya dapat terkumpul atau terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya pada saat cermin didekatkan. Di sini sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian saat cermin cekung ada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran saya akan menggunakan penggaris. Yaitu di sini jarak bayangan dan lilin adalah 10 cm. Sedangkan jarak lilin dan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya menjadi 12 cm. Lalu jarak lilin dengan cermin saat saya ukur jaraknya adalah 6 cm. Percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Lalu saya akan ukur berapa cm jarak sampai tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Di sini jarak adalah 30 cm pada layar putih. Selanjutnya di jarak 34 cm. Saya akan geser penggarisnya. Kemudian di jarak 34 cm. Bayangan tidak tampak pada layar putih.